fakta-fakta kota Lamongan yang jarang diketahui orang. Pertama, mitos pantang makan ikan lele. Pecel lele Lamongan termasuk kuliner yang sering dijumpai di Indonesia. Di tempat asalnya, ternyata warga asli Lamongan, terutama warga desa Medang, kecamatan Gelagah, pantang untuk mengkonsumsi ikan lele. Mitos yang beredar, warga yang nekat mengkonsumsi ikan lele, tubuhnya bisa gatal-gatal hingga muncul bercak putih seperti ikan lele. Ada berbagai versi cerita latar belakang mitos tersebut. Salah satunya diceritakan kalau Sunan Giri bertamu ke rumah seorang wanita di daerah Gelagah, Kabupaten Lamongan. Salah satu pusakanya ternyata tertinggal di rumah tersebut. Ia kemudian mengutus Boyo Putih untuk mengambilnya. Naas, Boyo Putih tidak disambut baik oleh pemilik rumah atau simbok rondo tersebut. Boyo Putih pun memutuskan untuk menyamar menjadi kucing dan mengambil pusaka sang guru. Mbok Rondo pun menyadari hal itu dan meneriakinya maling, sehingga ia dikejar oleh penduduk desa sekitar. Boyo Putih kemudian menceburkan dirinya ke kolam ikan lele dan penduduk kehilangan jejaknya. Sejak saat itu, Boyo Putih merasa diselamatkan oleh ikan-ikan lele di kolam. Kemudian Boyo Putih bersumpah melarang anak turunnya untuk mengkonsumsi ikan lele. Apakah Anda salah satunya? Yang kedua, tradisi wanita melamar pria. Biasanya pihak pria mengunjungi pihak wanita untuk melakukan lamaran. Namun di Lamongan justru sebaliknya. Setelah pihak wanita melamar, pihak pria membalas kunjungan sambil memberikan jawaban. Kedua belah pihak kemudian menyepakati waktu pernikahan. Tradisi ini konon sudah terjadi turun-temurun sejak masa pemerintahan Raden Panji Puspokusumo, penguasa Lamongan. Ketiga, lahirnya Patih Gajah Mada. Menurut informasi dari pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, membentuk tim penelusuran sejarah Gajah Mada. Tim diarahkan pada penggalian data kemungkinan bahwa Mahapati Majapahit yang dikenal dengan Sumpah Palapa itu berasal dari Lamongan. Berdasarkan cerita rakyat, Gajah Mada adalah anak Raja Majapahit secara tidak sah, istilahnya lembu peteng atau anak haram, dengan gadis cantik, anak seorang demang atau kepala desa Kalilanang. Anak yang dinamai Jogomodo atau jejaka dari desa Mada itu diperkirakan lahir sekitar tahun 1300 Masehi. Salah satu bukti fiksi bahwa Gajah Mada lahir di Lamongan ialah situs kuburan Ibunda Gajah Mada di Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Yang keempat, terdapat makam Mbah Agung Boyo alias Joko Tingkir. Makam Ki Agung Boyo atau yang kini dikenal sebagai makam Joko Tingkir merupakan peninggalan sejarah. Dari kajian peninggalan tersebut memang berbentuk makam. Di dekat makam juga ada tempat yang dikenal oleh warga dengan nama Sumber Boto, di mana ditemukan batu bata berukuran besar, kemudian batu bata peninggalan masa Majapahit.
Penamaan makam Ki Anggung Boyo sebagai makam Joko Tingkir dimulai sejak adanya kunjungan Presiden keempat Republik Indonesia atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang mana Gus Dur pernah berkunjung ke makam ini pada tahun 1999. Menurut Gus Dur, makam tersebut adalah makam Joko Tingkir yang berada di Lamongan. Kelima, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Misteri tenggelamnya kapal Van der Wijk pada 20 November tahun 1936 Masehi menjadi kisah yang terkenal di masyarakat Indonesia. Peristiwa tersebut juga mengilhami novel berjudul sama yang ditulis Buya Hamka dan telah diangkat ke layar lebar pada tahun 2013 lalu. Namun belum banyak yang tahu bahwa lokasi tenggelamnya kapal ini ternyata berada di Lamongan, Jawa Timur. Tepatnya di perairan Brondong. Melihat kapal itu tenggelam, warga Brondong berbondong-bondong menolong sehingga penumpang kapal selamat. Berkat pertolongan itu, kini menjadi bukti nyata di depan kantor pengelola pelabuhan Brondong Lamongan berdiri sebuah monumen kapal Van der Wijk. Monumen itu merupakan bentuk terima kasih bangsa Belanda kepada warga Brondong Kabupaten Lamongan untuk mengenang jasa-jasa mereka. Yang keenam, asal-usul nama Kabupaten Lamongan. Kisah berdirinya Kabupaten Lamongan ini banyak diceritakan bermula dari seseorang yang bernama Mbah Lamong. Asal-usul Lamongan sendiri berasal dari cerita tentang salah satu tokoh yang bernama Hadi. Ia diyakini berasal dari dusun Cacing atau sekarang desa Sendang Rejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Hadi adalah salah satu santri Sunan Giri Gresik yang belajar agama Islam. Namun Hadi juga mahir tentang ilmu pemerintahan. Atas kepiawaiannya itu, masyarakat setempat kemudian memberinya gelar sebagai Mbah Lamong.